kiai nek anaknya kiai tapi nggak berjuang untuk menjadi seorang kiai, iya nggak akan mungkin jadi kiai. Kecuali Gusti Allah yang ngijabani itu bocah akan jadi kiai, beda lagi tuh. Oh itu nggak bisa diukur. Anaknya kiai nggak tahu ngaji moro-moro iso ngaji ono, cuman hanya berapa juta satu orang itu. Yang katanya orang laduni. Laduni nek kowe aku njagakno laduni ya cangkeme melet njaluk didoni. Ya lumayan Joglo Semar kan tiga tempat kan. Tapi bagi saya semua mandiri lah ya, walaupun untuk Jogja, Solo, Semarang itu saya menggaji mereka. Tapi kalau yang lain kan mereka gaji saya. Oh iya, Mas Agus ini aslinya kan memang dari Jombang dan dulu katanya itu pernah ngomong Gus Awis ya, dalam arti tahulah kecilnya Gus Awis itu. Ceritanya gimana? Jombangnya mana, Mas? Aku Jombang Peterongan. Jadi sebelum rel, sebelum masuk ke dalamnya Gus Awis, Gus Awis kecil ya. Nah kalau Gus Awis kecil, dalamnya sebelah kanan jalan, jadi sebelah barat jalan. Nah itu Al Husna ya kalau di Darul Ulum. Nah ketika beliau usia 5 tahun, saya masih ibtidaiyah kalau nggak salah itu ya. Masih tadi mainnya di sana di dalamnya almarhum Yai Dimyati Romli. Fatihah untuk beliau. Nah beliau dekat banget sama anak-anak kecil itu. Saya ingat banget mulai dari hari-hari biasa kalau mengenang beliau itu ya, datang ke sana itu main toh ya, artinya saya menggunakan lahannya beliau untuk main kan. Itu dipanggil dikasih uang. Wah, sowen ngerakar-rakar 10 rupiah, wah happy banget itu waktu itu. Betul. Apalagi kalau mau jamaah di sana pasti diparingi uang sama beliau. Jadi main di sana, main kelereng. Main kelereng di situ terus. Ya karena rasa ingin tahu seorang anak kecil Gus Awis, nggak terlepas dari Gus Awis. Ya mendekat itu. Nah udah kita ngomong. Kemudian sanawiyahnya kan di sana. Oh di sana. Sanawiyah di Darul Ulum juga. Terus Darul Ulum dapat assalam loh ini. Aneh kan? Modern sama NU. Bukan cuma itu. Mertua ayahnya Jairul itu Muhammadiyah Cal, muridnya Pak Prof Abdurrahim Winsa. Sekarang sudah pensiun, sudah meninggal malah ya, udah audit. Itu Muhammadiyah. Saya terlahir dari NU, nyonya terlahir dari Muhammadiyah. Dan uniknya lagi, anak itu mondok di sekolah di Min Darul Ulum, ibtidaiyahnya di Darul Ulum sampai kelas 6 ya, lulus ya. Terus kemudian SMP-nya di sini karena lama kita terputus, jadi nggak kumpul sama anak Barep itu karena faktor ekonomi waktu itu. Terus kemudian SMP-nya di sini, SMP umum negeri. SMA-nya ada di MTA. Nah, unik ya. Dan saya nggak memilih dan saya nggak mengarahkan anak saya ke UIN. Waktu itu saya nggak menyaran, nggak ada saran, cuma ya apa namanya, ada kata-kata saya, silahkan pilih semua perguruan tinggi sesuai dengan keinginan kamu, termasuk ke UIN. Kalau di UIN, ya bisa banyak kenal, artinya memantau saya juga gampang. Kok bisa masuk MTA itu ceritanya bagaimana? Pilihan dia sendiri, karena di sini banyak ya kalau Solo. Enggak, jadi waktu itu Eyang almarhum sama Pak D-nya ya, sering ngikut pengajian MTA, terus kemudian dia browsing lah. Zaman itu sudah ada internet, dia browsing, oh ini bagus ini. Udah masuk sana, tes diterima. Udah itu aja. Jadi saya nggak terlalu membatasi anak, dan itu pilihannya dia. Unggulan juga. Terus dan yo nggak kayak bapak paling bodoh di kelasnya enggak.
bapaknya kan paling bodoh di kelas. Tapi masuk MAPK itu mesti orang pilihan, Mas. Mesti orang pilihan. Iya. Dalam perjalanannya kan awake dhewe iki kadang belok-belok gitu loh. Iya. Saya sendiri dulu itu kan saya itu masih ingat, saya itu ranking 38 dari 40 siswa, Mas. Lah ranking 38. Lah ya bodoh. Padahal di MTS itu saya itu juara 1 terus dari kelas 1 sampai kelas 3. Begitu masuk MAPK malah ngedrop. Musuhku pinter-pinter iki. Ra iso ngopo-ngopo aku. Ya wis akhirnya kita ya sudahlah gitu. Nek aku itu di MAPK itu apa ya wis memang males, jadi kesasar lah. Jadi Ya. kalau saya nggak ke situ maka adik-adik saya nggak iso sekolah. Ya. Itu intinya. Ya. Terus apa namanya? Kalau saya melawan maka banyak hal yang menjadi banyak banyak orang yang akan jadi korban gitu ya, tersiksa. Iya. Nah, ibu waktu itu wis nang kene anu Gus sampean nang kene apa namanya bantu kayak ibu nggih. Iya. Udah. Tetapi hati kecil itu nggak bisa terima. Iya. Jadi wis males-males ngono Iya. ya. Tapi harus dijalani. Iya. Gitu. Darul Ulum, MTS Darul Ulum, MAPK Jember, terus Wali Songo gitu. Wali ya, Mas. Songo. Wali Songo pun, kenapa Wali Songo? Nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain. Karena hanya Wali Songo itu Iya. yang mau menerima alumni MAPK Jember angkatan pertama dengan tanpa tes, tanpa uang pendaftaran, gratis. Iya. Terus dapat beasiswa lagi. Jadi wis enak banget wis ta. Wis dienakkan sama Wali Songo. Jadi Al Mukarrom anu siapa Pak Daroji ya, Profesor Yai Daroji itu sampai sekarang masih Sugeng. Itu ya apa namanya, kami berterima kasih banget, berjasa banget bagi beliau itu mau menerima, termasuk Prof Imam Taufik itu kan ya didikan beliau lah. Pengaruh pendidikan itu untuk kesuksesan Mas Agus ada nggak sih, Mas Ada Tias? dong. Pendidikan yang di MAPK Banyak banget. Iya. Dari MAPK itu setidaknya kita terdidik untuk istiqomah. Iya. Apa yang menjadi jalan saat ini saya jalanin, pekerjaan yang saya jalanin saat ini nggak akan mungkin bisa sukses tanpa istiqomah. Dan guru-guru kita juga mengajarkan itu bagaimana caranya istiqomah kan gitu. Iya. Fokus kepada apa yang kita tuju. Jadi ini nggak fokus yo nggak mungkin bisa sukses. Kalau dengan dewi nggak wis enak nang penerbitan, urung sukses merasa sukses di penerbitan, menggok layani ya mungkin. Sama dengan ketika kita berumah tangga. Lah nek wis ndek bojo siji, taruhlah wis happy dari keloro-loro sampai happy, itu kan sebuah kesuksesan ya. Iya. Nggak akan mungkin bisa menuju kesuksesan bahagia romantis sampai 10. Nggak fokus nang bojo. Nggak fokus. Bojone loro malah ditinggal. Bojone nggak kangelan golek duit malah ditinggal. Kan itu banyak tuh. Iya, banyak. Jadi kudune ya apa yang sudah dipilih atau apa yang sudah di depan mata tidak ya itu diramut. Karena kesuksesan kita itu pun tidak akan pernah bisa tanpa kesetiaan istri ya. Betul. Ya. Sama, dan sebaliknya kalau suaminya enggak setia banget ya repot ya. Repot ngawur lah ya kan. Gitu. Itu satu hal yang bisa tak petik dari MAPK. Yang kedua, kita diajari di MAPK, di asrama MAPK, di UIN juga ya. Gimana sih caranya untuk bersosialisasi dengan lingkungan yang rata-rata saat ini hidup kita kan di Jawa ya. Di Jawa rata-rata Muslim, di Indonesia juga rata Muslim. Itu sangat terbantu ketika kita lulus dari sekolah agama, nggak hanya MAPK lah, semua kalau sekolah agama pondok pesantren yang saat ini paling keren pendidikannya, itu sangat terbantu loh. Posisi kita dari MAPK, tahlilan diajari, yasinan diajari, bagaimana kita bermuhammadiyah juga. Betul. Secara tidak langsung dari Ustaz Muhayyan almarhum gitu ya. Nah itu terpakai semua di sini. Ketika saya
mengimami banyak orang-orang yang bukan NU, latar belakang yang berbeda, latar belakangnya pakai celana cingkrang berjenggot dan macam-macam. Saya nggak pakai basmala, juga enak aja, lancar aja gitu, nggak di hati juga santai saja gitu. Tetapi beda kalau seandainya saya dulu nggak nerima saran atau permintaan ibu almarhum gitu ya, terus nang kono wae nang MAPK, dan saya memilih tetap kekeh untuk memilih STM gitu ya, atau SMA SEMEA waktu itu, mungkin akan berbeda ceritanya. Gitu, mungkin yang aku wong NU yo ndelok wong kaya ngono mesti mengkafirkan dan macam-macam gitu ya. Betul. Tapi kalau di MAPK kan enggak, ono Ustaz Sukarjo almarhum, Ustaz Mukid almarhum, terus Ustaz Sukarjo yang notabene akhirnya kita tercetak menjadi manusia yang moderat. Itu ya dua hal. Yang ketiga, bisnis ini apa hubungannya? Ada banyak banget. Jenengan itu kan dididik untuk menjadi ulama kan sebenarnya di MAPK itu, untuk menjadi ulama yang moderat gitu. Kok malah ekspedisi kan jalurnya kan jauh banget toh. Kayaknya nggak ada pengaruhnya gitu kan. Keilmuan langsungnya mungkin tidak ada ya. Kalau keilmuan ya. langsungnya secara langsung misalnya kayak Gus Awis sudah jadi ulama yo enggak lah. Dunia nggak seru ya. Dunia kurang seru itu. Kurang berwarna. Iya ya. Caranya sih kita dekat orang-orang supir yang di banyak karangan itu menyebut garangan kan gitu. Garangan. Yang supir itu pasti garangan. Garangan ya. Biasanya dekat dengan orang seperti itu dan mengajak mereka tetap ayo rajin sholat minimal 5 waktu nek iso ya ditambah anune lah, tambah siji sak duhae gitu. Betul. Itu mendekati orang-orang seperti itu kan susah, enggak gampang gitu ya. Kok jenengan dhewe jalan gitu. Sekarang sudah banyak supir-supir truk, supir-supir bis ketika di rest area jalan tol juga sarungan, sholat gitu kan. Itu lebih banyak sekarang. Lebih ya daripada zaman dulu ya. Betul. Ya. Nah, sekarang yang unik lagi orang supir yang supir truk yang kecil atau yang besar sarungan pakai kopiah itu banyak itu. Dan itu nggak gengsi. Nggak gengsi gitu. Dan saya salut. Saya nyupiri dari Solo bawa barang pulang pergi itu tahun 2018 jadi ya. Pakai L300. Pakai L300. Jadi saya sekarang kan usaha saya sudah mulai dari Bekasi atau dari Jakarta ke Surabaya itu PP tiap hari. Awalnya saya sendiri, saya supiri sendiri dari Solo Jakarta PP gitu, Pak L300. Nah di situ ya ngajak teman-teman waktu nek Mas Kongko harus supir-supir, ayo waktu sholat. Gitu. Kebiasaan yang baik, kebiasaan yang baru, yang baik itu tetap harus dijaga ya. Iya, antara kalau kayak ngene wis antara kewajiban sama kebutuhan ya. Jadi enggak iso. Saya sejak dulu sih waktu emang nduga lo koyo apa nek bahasa wong Jawa Timur, nduga lo koyo rusak koyo apa aku. Tapi nek salat iku aja sampai tak tinggal. Iya, betul. Gitu sih dulu. Ndugale kaya apa sih, Mas? Wah, karu-karuan. Nakalnya SMA itu kan MAPK ngerti dhewe lah itu terbatas kan. Senakal-nakalnya orang kan juga nggak bisa nakal bebas banget kan. Maksudnya nakalnya model gimana dulu? Cuman nggak pernah ngaji gitu ya atau kalau MAPK ya pasti paling bolosan kayak gitu ya. Loncat pager, terus ngerokok gitu. Tapi orang pasca dari aliyah terus kuliah itu kan bebas ya. Pasti ya namanya anak muda pasti kepengin nyoba macam-macam kan yang di luar kayak berarti penjara terus bebas gitu. Dan di sini ya alhamdulillah pernah ngerasakan penjara itu kayak gitu. Penjara? Ya, tukang demo dia. Oh, karena demo ya. Karena demo. Tapi hampir temen MAPK, temen kuliah. Berapa bulan? Ngerti. Berapa hari, Mas? Paling lama sih 5 hari ya. 5 hari. Paling lama. Orde baru ya karena itu karena politik ya. Karena politik itu 5 hari dan berapa sih 5 atau 6 kali gitu. Terakhir yang paling lama itu justru nabrak uang mati. Oh, jenengan pernah nabrak uang? Pernah, itu terjadi. Sebelum menikah ya? Sebelum menikah.
Ya itu makanya nakal-nakalnya. Karena ngebut atau gimana? Masih sampai sekarang katanya ceritanya masih transporter. Sebenarnya makanya banter-banteran. Jadi waktu itu nggak mungkin ukuran zaman segitu ngebut ya. Jalan 70-80. Ya, karena waktu itu kan beda ya jalan sekarang. Jemput adik laki-laki waktu itu sekolah SMA di Jombang. Saya kebetulan waktu itu di rumah, ya libur. Jemput tak jemput, disuruh jemput tak jemput. Tapi agak gerundel. Ibu sudah almarhum ibu, nek mangkal nggak usah mangkat, itu bahasanya. Tapi tetap kita paksakan waktu itu, jemput adik. Pulangnya pas maghrib gitu itu, jalan 70-80-an itu, tiba-tiba becak, nyebrang gitu ya, nyebrang mendadak, wis nggak bisa, nggak iso menghindar saya. Iya, nggak bisa ngerem. Ketabrak pas tak tenggel di tengah-tengahnya itu, jadi gini, becak bawa 2 penumpang. Di daerah mana Mas? Di perbatasan antara Jombang Peterongan. Iya. Terus kemudian itu meninggal 1 orang dari 3 orang berarti. Penumpangnya atau yang nyupir? Penumpangnya. Tukang becaknya alhamdulillah terus kemudian sembuh. Suami istri kan. Suaminya alhamdulillah bisa sembuh. Istrinya nggak tertolong. Jadi naik motor ya kan Naik motor. nggak begitu banter. Motor ya? Motor. Bayangan saya mobil. Wah, orang duwe. Orang duwe motor ya. Gitu. Makanya saya agak bingung. Mobil tadi yang ngajarin istri itu kan. Ini bayangan saya masih mobil. Oh ya, berarti motor ya. Motor. Ya. Guling. Becaknya guling. Oh, becaknya Guling. Jadi guling terus ketimpa becak kalau nggak salah waktu itu ya. Senengannya ngebut ya Mas Bian. Ayo, apa senengan apa anjene gawan bayi nggak ngerti. Apa memang nek mobil itu mobil ngebut memang gurune memang seneng ngebut pirang dino aku ya, rada suwi waktu itu hari raya Idul Adha ya deh ya. Sempat kali ya. Yo hari raya kalau nggak salah, sempat nggak sholat Id waktu itu. Jadi pertama kali saya nggak merasakan menuju dewasa remaja, anak-anak sampai remaja itu sampai dewasa itu nggak sholat itu ya itu pertama kali. Karena di tahanan itu, tapi tahanannya kan cuma tahanan Polres, bukan sampai ke rutan. Putra-putranya sekarang udah? Dua ya, duanya. Jadi satu salsa bila itu kuliah di UIN, di UIN Walisongo, ambil ilmu seni dan arsitektur Islam. Terus anak mondok di Darul Ulum, asrama Haki Darul Ulum, pondoknya Gus Awis itu. Sekolahnya di MTS Plus mungkin. BPPT SMA unggulan BPPT Darul Ulum. Berarti ini enak banget nih berdua terus nih. Yang satunya nanti pada saat musim kuliah sudah ke Semarang ya. Ini baru nyampe sini biasa di Semarang. Di Semarang kan di tempat Eyang nih, jadi sekalian jaga yang putrinya. Bulan madu terus. Bulan madu terus. Sampai makan telur setengah matang barang. Sejak anak lulus SD itu sudah di pondok kecil gitu. Jadi berdua terus. Dari yang lulus SD itu. Apa nggak bosan Bu? Nah itu dia. Ilmu nih istiqomah yang penting istiqomah. Kalau kepengen sukses itu nggak iso nggak istiqomah. Nah, misalkan jualan soto gitu ya, ini nggak istiqomah lah iso ngerti ininya ya. Resep yang paling enak itu. Sebenarnya apa sih yang bisa diambil pelajaran dari kita itu hidup ini? Apakah kalau kita dalam kondisi biasa menjadi orang biasa dan pengen sukses dan lain-lain itu, apakah semuanya kita itu punya kemampuan sama atau gimana? Kan terbukti juga Mas Agus itu kan dulu juga nggak akan pernah membayangkan kan seperti ini, awalnya dari sopir tiba-tiba terus bisa sukses. Itu mungkin ada yang perlu disampaikan ke semua kesuksesan itu nggak terlepas dari nek wong Jawa ya. Kesuksesan nggak akan lepas dari wong bejo. Masalahnya adalah bagaimana sih kita memposisikan diri kita
diri kita sendiri. Kalau keluarga sama istri gitu ya, memposisikan diri kita menjadi orang yang bejo, selalu bejo. Bejo. Ilmune itu kan mesti kudu ono. Iya. Ilmune misalkan bejo itu kan tergantung pada kita mencarinya kan. Nek gak digoleki gak bakal iso. Misalkan saya dulu pernah jadi karyawan. Kalau memutuskan aku mau profesional di karyawan deh, di profesionalisme sebagai karyawan atau ASN atau apapun statusnya karyawan atau TNI Polri, ya maka kesuksesannya akan ada di situ. Harus tetap diusahakan. Misalkan dosen itu caranya ngangkat pangkat atau jabatan piye, ya sekolah terus, ya sekolah dilakoni itu. TNI Polri juga seperti itu. Nah di swasta juga seperti itu. Kalau dulu misalkan saya cuma sopir pribadi, maka nambah ilmu ini gimana? Apa sih perusahaan yang ada di situ, jasa produknya apa? Saya pelajari itu, mempelajari mulai dari teknik operasionalnya, finance-nya, adminnya, terus trackingnya bagaimana, pajaknya bagaimana, itu harus dipelajari. Nah, ini coba ngetek dewe. Untuk memposisikan diri menjadi orang bejo tadi itu tadi harus memulai diri dari betul sendiri. Nggak mungkin nek misalkan wis pasrah bongkoan terus jadi orang bejo, orang mungkin. Jadi aku bodoh sekolah nggak pinter, menyerah. belum tentu. Aku pinter tapi insya Allah pasti gampang golek duit, itu juga belum tentu. Jare anakku cilikku sak pinter-pinter sak hebat-hebate wong pinter sih hebat wong bejo. Itu bahasanya anak-anak saya dan itu benar. Jadi kan banyak orang yang dulu di akademiknya pinter, jadi ketua senat, jadi pengurus senat lah, terus lolos ya enggak gitu kan, terus kemudian hanya nyuwun sewu, hanya seorang karyawan biasa. Nek misalkan sik tadi entrepreneur buat toko bangunan, di toko bangunan saya kan masih hebat, artinya dia bisa survive gitu ya. Nah, kalau menjadi karyawan biasa-biasa saja enggak ada apa-apanya gitu. Artinya setelah dia akademisnya itu sudah tercapai bagus gitu ya, tapi terus nggak bisa memposisikan diri, nggak dikejar terus gitu loh. Harus memperjuangkan kan? Harus diperjuangkan, semuanya kan harus diperjuangkan. Kiai nek anaknya kiai tapi nggak berjuang untuk menjadi seorang kiai, ya nggak akan mungkin jadi kiai. Betul. Kecuali Gusti Allah yang ngijabani itu bocah akan jadi kiai, ya beda lagi tuh. Iya. Itu nggak bisa diukur lah. Iya. Nggak bisa diukur. Anaknya kiai nggak tahu ngaji, moro-moro iso ngaji ono cuman hanya berapa juta satu orang itu yang katanya orang laduni. Laduni nek kowe aku njagakno laduni ya cangkeme melet njaluk didoni. Sadurunge melet njaluk didoni. Ya harus berjuang lah. Iya. Kalau uang itu nomor kesekian lah. Iya. Yang penting fokus dan niatnya benar. Nek gak niat nggak ada apa-apanya. Iya. Berarti yang penting niat dan harus diperjuangkan, dan kesuksesan itu sesuatu hal yang mungkin bisa dicapai oleh setiap orang ya Mas ya. Kalau saya sih kesuksesan itu pasti bisa dicapai oleh setiap orang. Cuman masalahnya adalah orang itu mau nggak ya. Iya. Kembalinya ke kemauan lagi ya. Iya, balik niat ya, terutama niat. Ada orang mampu tapi nggak mau banyak. Iya kan? Tapi kalau orang mau tapi nggak mampu, tapi terus mau, akhirnya jadi tekun. Ada satu anak buah saya, cuma lulusan SD Budi SMP ya, SMP. Waktu ikut saya itu masih bujang, nyolokin komputer aja nggak bisa. Kabel power sing dia orang nggak bisa. Itu ya ajari. Terus saya
mulai lihat passionnya dia memang di komputer. Sekarang bikin sistem, bikin web di sistem di aplikasi Android bisa ya. Jadi padahal lulusan SMP ya. Lulusan SMP. Temen-temen partner bisnis di customer itu nggak percaya kalau dia cuma lulusan SMP. Codingnya juga bagus. Ya artinya memang kemauan belajarnya. Betul. Ada juga sih kurir saya dari UMS. Jadi dia ngurir terus sambil kuliah sambil kuliah. Targetnya S2 ya kepegang S2. Jadi saya ingat kata-katanya Pak Wildan ini, apapun bidangnya kita mesti jadi yang terbaik. Betul. Gitu. Dan itu harus mau, nggak bakal iso. Iya. Tapi kalau kesuksesan dalam dunia itu, artinya dunia bisnis itu nggak terlepas dari silaturahmi sih. Iya. Kerajinan kita dalam silaturahmi. Kebetulan kalau saya kan di transporter ya. Iya. Di bidang transporter, artinya di ekspedisi. Ada saja alasan untuk berkunjung ke mana itu, ke cabang misalkan Tegal, terus Purwokerto, ke Surabaya. Sebenarnya nggak ada awalnya niatan misalkan ke Surabaya ke tempat ke tempat siapa gitu ya. Murni ke sana nggak ada. Jadi Mas Adam juga ikut di sini nggak? Beda. Cuma kan pernah ke sono saya beberapa kali. Nah, itu ya nyambung tali silaturahmi. Semakin banyak bagi saya, semakin banyak teman, maka semakin membuka peluang untuk mendapatkan rezeki. Itu wis Gusti Allah yang ngatur ya. Artinya Kanjeng Nabi juga sudah ngendikan gitu dan itu benar. Ketika kita rasakan berdua lah. Jadi misalkan alumni Assalam nih, Mas, aku dia konco nang Tegal. Ya wis sekalian mampir rono. Tuh. Ya mampir ke sana. Saya punya temen di Cirebon, ya mampir ke sana. Cirebon kayak gitu tuh. Artinya gini. Yang saya rasakan ya, ketika kita menyambung tali silaturahmi, entah satu alumni atau satu keluarga, satu sekolah, atau satu pondok dulu gitu ya. Begitu ketemu, rasanya itu sampai 1 minggu ke depan masih terasa. Artinya happy-nya waktu ketemu dia, waktu happy-nya ketemu waktu di pondok, di asrama, waktu di sekolah, di kuliah, itu terasa sampai 1 minggu. Karena teman yang paling tulus ya teman saat itu. Nah, rasa happy selama 1 minggu itu mempengaruhi kesehatan kita, kesehatan mental. Ketika kesehatan mental kita, aku loh percaya sebagai medis saya nggak tahu. Yang saya rasakan seperti itu. Ketika kesehatan mental kita bahagia, merasa bahagia, itu mempengaruhi imun kita. Betul. Mungkin Kanjeng Nabi mungkin sudah seperti itu ya berpikirnya. Itu ya yang untuk nek wong silaturahmi pasti sehat, ternyata itu. Betul. Yang kedua, nambah rezeki. Kadang-kadang ya minimal ketika kita hadir, ketika kita sowan ke tempat teman-teman. Nah, ngopi gratis. Bisa. Duweni gula, duweni rokok, ada aja yang digawe. Sayangnya ra iso rokokan nih. Kapok. jadi gitu. Ono nduk pindang, ono klopo dilegawani klopo, ono gedang kayak gitu tuh. Unik lah ya kita bawa. Itu pohon kemarin kecombrang. Wit kecombrang digawakno gak duwe. Aku gak duwe kembange Kang, duwene wite ya kono sak karepe sante sampeyan dibungkus gitu. Kayak gitu. Jadi kadang juga menambah customer. Betul. Itu iya. Sangat mungkin terjadi itu. Jadi ya nggak lepas dari itu, makanya nek jenengan seneng atau mulai menyenangi dunia silaturahmi, ayo terus dikembangkan. Syukur kalau sama istri, itu jauh lebih asik. Mana istri kayak aku iso nyupir gantian ngono malah enak. Jadi, saya itu kadang-kadang disopir ya, ke Tawangmangu disopiri gitu. Karena dia udah nggak percaya sama saya. Penglihatannya udah nggak beres gitu kan. Maksudnya penglihatannya itu nggak, dia lebih merasa dirinya lebih
pinter. Parkir kok koyo ngono. Jadi lebih gak percaya dia. Lebih romantis lah, coba jalanin terus lah. Artinya gini, romantisnya itu tidak ketika kita capek terus kemudian ke hotel itu enggak. Jadi kadang-kadang nek aku karo nyonya itu karo Dero, ketika kita sama-sama mengantuk ya udah rest area tidur aja di situ. Kadang dia tidur di mobil, saya tidur di masjid, kayak gitu. Enggak lama, paling 1 jam paling lama ya dia. Enggak ngopi bareng. Nyantai saat ono nih. Mangan juga seadanya, enggak terlalu mengada-ada kayak gitu. Betul. Tapi kebanyakan sih banyak enggak bayarnya. Banyak enggak bayarnya. Ya karena itu silaturahmi. Iya. Ya banyak enggak bayarnya iyalah. Si sapa sing duwe kesempatan itu dan siapa yang mau harus dianu. Iya, gitu. Kalau saya mikir itu enggak kenal karo Munir mungkin ya. Sing lulusan baru kemarin. Iya. Kalau saya itu cenderung ini ya. Manggil kenapa sih istri saya tak panggil di ibu terus kepengen terus nom. Iya. Dan saya tapi ono batas sih yo an. Yo tetep kan kata nom terus saya dipanggil di. Karepe. Saya kan mas terus. Ya tetep mas sampe. Iya. Gua tetep mas ya lah. Yang sak ngisormu 2 tahun iki ketok tuwek banget gitu loh. Kowe kok enom resepe apa? Resepe ra tau mikir, wis rasa dipikir. Los wae. Los. Aku juga gitu. Wis los wae jadi Remaja piro masih? Mang mek sithik ya, piro Dik? Jogja sama Semarang. Bekasi. Traganya 3 lah berarti. Wah. Engkelnya 1. 8. Piro berarti? 9. 9. Wah, luar biasa ya. 9 itu belum termasuk yang punya teman-teman sendiri. Jadi kalau Cirebon DTW, Tegal DTW, Surabaya DTW kayak gitulah. Wis makmur. Amin. Makmur Mas. Makanya sekarang itu 10 tahun loh. Sekarang itu karo nyonya piye carane mendelegasikan bisnis ini kepada teman-teman. Saya mikir tenang aku. Tujuannya apa? Wis bagi saya sudah terlalu cukup lah, terlalu berlebih Gusti Allah marinya. Sekarang kan kepengen memiliki harta sendiri yang punya saya sama istri sendiri. Nah, sekarang ini yang saya ada saat ini kan cuma titipan doa aku mati ya paling ditinggal. Ya itulah kadang di usia-usia kita itu kadang aku mikir juga. Nek misalnya mati kan kabeh ya ora digawa gitu. Kadang saya makanya itu mulai berpikir saya mulai investasi nyelengi ya duit kemudian kepingin suatu ketika nanti saya harus punya tempat yang benar-benar punya saya sendiri, jerih payah saya sama istri sendiri untuk anak yatim. Anak yatim itu nanti tak didik seperti layaknya ketika kita di MAPK. Udah mulai terpikir sekarang itu, jadi investasi beberapa tanah gitu ya. Piye carane tanah itu bisa tak kelola untuk anak yatim. Ketika saya mati nanti, ada bisnis dari anak yatim itu yang bisa menghidupi mereka. Sampai adik-adiknya kayak gitu. Sementara ini anak yatim, anak asuh, anak duafa, anak asuh duafa, anak asuh yatim kan tak titipkan di beberapa pondok gitu ya. Kepenku nanti ada di satu tempat yang saya kelola sendiri. Ngiyai Mas. Ngiyai. Enggak, aku tadi tukang sapu nih tok ae cukup lah. Tukang ngempel cukup. Kiyaine golekno sing pinter-pinter ngaji ra iso. Ben aku oleh apa ya dungane teko anak yatim. Iya, muga-muga. Begitulah obrolan kami dengan Mas Tias, Mas Agus Tias Rahmat. Mudah-mudahan rekan-rekan dapat mengambil hikmah dari obrolan ini. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa saja teman-teman terutama yang tahu Mas Tias ya, Mas Agus Tias, alumni MAPK Angkatan 1 yang mau ke sini itu lokasinya dekat bandara. Beliau terbuka lebar untuk menerima tamu siapapun dari teman-teman dari MAPK. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali saya juga mau mengucap salam. Sebelum salam jangan lupa
subscribe, klik jempolnya, ya, ono gambari lonceng diklik juga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.